Film dibuka dengan memperlihatkan Takamine yang sedang memberikan banyak uang untuk kebutuhan gereja tersebut sebagai amal. Berpindah ke Harappa di mana seorang ilmuwan yang bernama Dr. Yuichiro sedang mendiskusikan lantul yang tersisa. Mereka harus mengumpulkan lantul itu sesegera mungkin karena badai sudah akan menghantam tanah mereka dalam waktu kurang lebih 24 jam. Sementara di sisi Robotak sedang melihat pesan dari tetua Harappa. Ini mengindikasikan kalau para robot harus kembali ke Harappa untuk mengatasi bencana yang akan datang. Mike Boone keceplosan mengatakan kalau Thorabot dan Robotak itu sebenarnya adalah saudara yang diciptakan oleh seorang profesor bernama Yuichiro. Karena salah memasang biochip kucing, Thorabot jadi agak brutal dan tetap masih menganggap dirinya macan. Mau tidak mau mereka juga harus kembali bersama Thorabot. Dari kejauhan, Thorabot mendengar hal itu. Dia tidak percaya kalau Robotak itu adalah saudaranya, dan ada kesalahan pemasangan biochip kepada dirinya. Untuk membuktikannya, Darkro melihat bola dan mengelindingkannya ke arah Thorabot. Sehingga Thorabot memainkan bola itu seperti kucing. Thorabot teringat saat dia dibuat, dan stafnya Yuichiro meminta maaf karena salah memasang biochip. Sehingga saat itu dia marah dan keluar dari lab tersebut dengan paksa. Namun dendamnya hingga saat ini masih belum hilang dan mengajak Darkro dan Kabados untuk mendukungnya demi mengalahkan Yuichiro. Di kantor detektif Sugi, geng YST dan para robot meminta izin untuk berangkat ke Harappa. Namun mereka sedang mendapat masalah serius ketika kartu Phantom Cherry yang mereka dapat di episode sebelumnya, berisikan pesan untuk mengambil semua lantul yang ada pada Robotak. Mereka pun mulai waspada. Memiliki peran masing-masing, para karakter pun menjaga 3 lantul tersisa. Kali ini tetua Harappa juga turun untuk menghalangi Cherry karena lantul hitam juga sudah dicuri olehnya. Tepat di jam 12, Cherry pun muncul dari dalam sebuah boneka. Awalnya tetua Harappa meminta benda itu secara baik-baik tanpa kekerasan karena situasi tanah Harappa sekarang sedang dalam keadaan genting. Namun Cherry tidak peduli dan menyingkirkan semua yang menghambat pekerjaannya. Dari belakang keramaian, Yuichiro muncul dan memanggilnya dengan Sakurako. Yuichiro merasa yakin kalau sosok Cherry itu adalah anaknya, Takamine. Cherry pun melepas topengnya dan memanggil Yuichiro sebagai ayah. Semua yang ada di tempat itu terkaget karena ternyata pencipta para robot adalah ayahnya seorang pencuri terkenal. Setelah melihat ayahnya, Takamine melihatnya seperti penuh dendam. Dia mengatakan kalau karena ketidakpedulian ayahnya, ibunya sekarang sudah tiada. Takamine pun menceritakan kisahnya di waktu kecil, di mana dia tinggal berdua dengan ibunya sementara ayahnya sedang berdinas di tanah Harappa. Keluarga kecil ini hidup berkecukupan. Suatu ketika, ibu Takamine sakit dan menghembuskan nafas terakhir. Takamine sangat kesal bahkan ayahnya tidak peduli dengan kepergian sang ibu tercintanya. Maka dari itu dia hidup dari waktu ke waktu dengan mengambil benda berharga milik orang kaya dan menyumbangkannya ke orang yang membutuhkan seperti anak-anak gereja. Karena dia tahu betul seperti apa hidup tanpa kasih sayang orang tua. Ayahnya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Takamine. Di tengah kesedihan Takamine berniat untuk mengambil semua lantul yang ada. Saat mengeluarkan kartunya, Robotak dan para robot menghalanginya. Dengan ceramah no jutsu, Robotak berusaha memberikan pencerahan. Namun Cherry tidak terpengaruh dan membawa motor bututnya untuk membawa lantul itu kabur. Para robot berubah ke wujud spesial dan hendak mengejarnya. Saat di gereja, Takamine memberikan semua harta bendanya kepada biarawati. Namun aksinya dipergoki oleh Karamatsu dan Yuichiro. Takamine berusaha kabur, namun saat di lapangan para robot berhasil mengepung pelariannya. Takamine sangat gesit dengan memberikan perlawanan ke setiap robot. Saat lengah, Takamine pun terkena serangan nyamuk laki, hingga Takamine pun tumbang. Karamatsu dan para robot hendak menangkapnya pun dihalangi oleh sekelompok anak-anak dari dalam gereja. Anak-anak itu semua diasuh oleh Takamine bersama biarawati gereja. Terang saja mereka sangat marah ketika ada yang mengganggu Takamine. Mereka semua terkejut kalau Takamine selama ini telah merawat anak yatim piatu di gereja itu. Sang biarawati memberikan nasihat kepada Takamine. Meskipun dia melakukan hal yang benar, tapi caranya salah. Suasana gereja itu sudah menjadi pengganti ibu Takamine yang hilang selama ini. Oleh karena itu dia merasa nyaman. Sementara Thorabot datang dan mengambil semua lantul yang sudah diambil Takamine tadi.
Para robot pun melakukan perlawanan kepada Thorabot. Thorabot yang memegang ketiga lantul pun dengan mudah menjatuhkan Robotak dan kawan-kawannya hingga semua robot pun tumbang. Namun tidak dengan Takamine yang masih berusaha membawa pergi lantul hitam. Saat Darkrow hendak menyerangnya, Yuichiro dengan cepat melindungi Takamine sehingga Pak Tua ini yang menjadi korbannya Darkrow. Melihat ayahnya jatuh, Takamine harus terpaksa merelakan lantul hitam jatuh ke tangan Darkrow. Takamine pun lebih memilih bersama ayahnya daripada mengejar Darkrow yang berkhianat. Sekali lagi, dalam keadaan sekarat, ayah Takamine meminta maaf atas semua kesalahannya dan meminta doa untuk pengampunannya kepada sang biarawati. Biarawati kembali menasihati Takamine, memang ibunya sudah tiada. Namun jangan sampai ayahnya juga, karena baik ayah atau ibunya sama-sama menyayanginya. Tentu ada alasan kenapa Yuichiro dinas jauh dan tidak ada kabar. Karena semua itu dilakukan untuk menafkahi Takamine dan ibunya. Takamine pun tersadar, dia hendak menebus dosanya dengan menyerahkan dirinya kepada Karamatsu. Melihat amal yang telah ia lakukan, beserta histori dari seorang Takamine, Karamatsu enggan menangkapnya dan hanya menasihatinya untuk terus berbuat kebaikan. Sementara para robot masih ada tugas terakhir untuk mendapatkan lantul kembali dan mengalahkan Thorabot. Serta menyelamatkan Harappa dari bencana angin topan yang semakin mendekat. Jadilah cahaya dalam penyesalan yang dalam, belajar dari kesalahan, tumbuh dengan bijak. Walaupun tujuannya baik, cara yang salah mungkin akan membawa hujan. Namun di balik awan, ada pelangi yang menanti kembali kebenaran. Inti dari episode kali ini sangat dalam, di mana seorang yang ditinggal ayah menjadi seorang pencuri profesional. Walau caranya salah, nyatanya ia menggunakan harta curiannya tersebut untuk membantu sesama. Terungkaplah sekarang, pencipta para robot adalah ayahnya Takamine. Ayah Takamine tinggal di Harappa bersama tetua. Dan Robotak adalah saudaranya Thorabot. Misteri masih berlanjut. Semua lantul di tangan Thorabot ditambah dengan angin topan yang mendekat kurang dari 24 jam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ador!